Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Sumaryono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktik yaitu Ibu Lili Suharningsih dan fasilitator dengan Ibu RR Wahyuning Tias Dwi Lestari, sedangkan instruktur dengan Bapak Suhada. Pada video ini, saya akan memaparkan pemahaman demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Model inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip utama yaitu psikologi positif dan pendidikan positif, menyatukan kekuatan yang dimiliki setiap anggota untuk menghasilkan kekuatan tertinggi, serta mempertahankan hal baik dengan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penyelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Saya telah menyusun visi awal yaitu membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter profil Pancasila di sekolah yang berpusat pada murid. Visi ini sudah baik dan mencerminkan tekad saya untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Namun, melalui proses inquiry apresiatif atau IA, saya telah merevisi visi tersebut menjadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil Pancasila, menguasai iptek, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpusat pada murid. Alasannya, pemilihan visi tersebut adalah visi awal lebih fokus pada proses, yaitu membangun generasi muda. Sedangkan visi revisi berfokus pada hasil, yaitu mewujudkan peserta didik. Visi revisi menambahkan elemen menguasai iptek yang mencerminkan pentingnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan di era digital. Saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing, dan tentunya memiliki karakter yang baik. Visi revisi menambahkan elemen menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpusat pada murid. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sportif bagi murid untuk berkembang optimal. Dan isi revisi menambahkan elemen berpusat pada murid, menempatkan siswa sebagai pusat dari seluruh kegiatan pembelajaran. Ini berarti bahwa segala kebijakan, program, dan aktivitas di sekolah dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap murid. Komponen visi yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila. Menggambarkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 2. Menguasai iptek. Menggambarkan peserta didik yang terampil dan memiliki kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, yaitu menggambarkan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, memberikan rasa aman, nyaman secara fisik dan emosional, berkomunikasi terbuka, saling menghormati, lingkungan yang menginspirasi dan memotivasi, umpan balik yang positif dan konstruktif. 4. Berpusat pada murid. Di sini, saya menempatkan siswa sebagai pusat dari seluruh kegiatan pembelajaran. Ini berarti bahwa segala kebijakan, program, dan aktivitas di sekolah dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Adapun tahapan Bagja, prakarsa perubahan yang saya buat adalah memicu kreativitas,
dan motivasi belajar melalui integrasi teknologi untuk menciptakan pembelajar masa depan yang kreatif dan inovatif. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen Diagnostics. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya, dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual dengan rancangan tindakan perubahan berdasarkan metode Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, saya Sumaryono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.